pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Cynthia Marwati di pembelajaran ekonomi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat pengertian sistem ekonomi, macam-macam sistem ekonomi, ciri-ciri sistem ekonomi, kelemahan dan kelebihan sistem ekonomi. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem ekonomi, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam dari sistem ekonomi, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri dari masing-masing sistem ekonomi, peserta didik mampu menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sistem ekonomi. Selanjutnya, kita langsung saja memulai pada pembahasan yaitu mengenai pengertian sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Ya, sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasikan segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Kemudian, dalam sistem ekonomi ini ada 4 macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi pasar. Yang ketiga, sistem ekonomi terpusat. Dan yang terakhir, sistem ekonomi campuran. Langsung saja, yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Di sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang masih menurut pada adat, istiadat, dan kebiasaan secara turun-temurun dalam melakukan kegiatan ekonominya. Maka dari itu, di sistem ekonomi tradisional ini, mereka belum mengenal uang. Biasanya, mereka memenuhi kebutuhannya dengan cara barter. Jadi, di sistem ekonomi tradisional ini bukan memperoleh keuntungan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya yang ada di gambar ini. Yang satu ternak domba, yang satu berkebun apel. Mereka bertukar. Mungkin yang berkebun apel ingin daging domba atau sebaliknya. Cuman di sistem ekonomi tradisional ini dengan nilai yang berbeda. Jadi kurang adil, tetapi pemenuhannya sesuai dengan kebutuhan. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional ini, yang pertama, pengaruh norma adat dalam mengatur kegiatan ekonominya sangat kuat. Yang kedua, penggunaan uang belum dikenal atau masih terbatas. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Yang ketiga, kegiatan ekonomi tidak berorientasi pasar, tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri. Kegiatan ekonomi mereka bersifat subsisten. Di sistem ekonomi tradisional ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan sistem ekonomi tradisional ini yang pertama, adanya semangat kemandirian untuk dapat memenuhi sendiri kebutuhan masyarakat. Kemudian, pengaturan norma adat masih kuat dan kegiatan ekonominya hanya berorientasi untuk pemenuhan sendiri atau penggunaan sumber-sumber ekonomi tidak terjadi secara berlebihan. Sedangkan kelemahan dari sistem ekonomi tradisional ini belum dikenal atau masih terbatasnya penggunaan uang atau kegiatan ekonomi mereka masih bersifat subsisten. Yang kedua, ada sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi ini, harga ditentukan oleh kekuatan persaingan di pasar atau dengan kata lain, masalah pokok ekonomi dipecahkan di pasar oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang disebut juga dengan mekanisme pasar. Pelaku ekonomi pasar ini mempunyai kebebasan gerak dalam perekonomian tanpa adanya campur tangan dan hambatan dari pemerintah. Sehingga sistem ekonomi pasar ini disebut juga dengan sistem ekonomi liberal, di mana di sistem pasar ini memberi kebebasan kepada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonominya. Contohnya saat diadakannya ekspor impor tidak dipungunya biaya pajak dari pemerintah.
Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar ini yaitu semua alat dan sumber produksi berada di tangan perseorangan, masyarakat, atau perusahaan. Dengan demikian, masing-masing orang bebas mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sesuai bakat, keahlian, dan keinginannya. Kemudian adanya pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja, kelas pemilik modal. Kaum pekerja pada umumnya tergantung pada keberadaan pemilik modal. Para pemilik modal inilah yang mendirikan usaha dan menggerakkan perekonomian dalam sistem pasar bebas. Kemudian adanya persaingan antara pengusaha untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Bagi pengusaha, laba merupakan pengumpulan modal. Laba yang tinggi berarti membuka kesempatan untuk memperluas usaha. Kemudian, pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam pasar sehingga penentuan harga terjadi karena mekanisme pasar, yaitu hubungan antara permintaan dan penawaran. Di sistem ekonomi pasar ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan sistem ekonomi pasar ini yaitu yang pertama, setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Kemudian adanya persaingan produsen untuk menghasilkan barang yang bermutu. Sedangkan kelemahan dari sistem ekonomi pasar ini yaitu kebebasan mudah disalahgunakan oleh pihak yang kuat dari segi ekonomi untuk memeras pihak yang lemah. Kemudian munculnya kesenjangan yang semakin besar antara golongan ekonomi yang kuat dengan ekonomi yang lemah. Yang ketiga ada sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat ini sering disebut dengan sistem ekonomi sosialis atau komunis. Disebutkan sistem ekonomi terpusat karena pengaturan kegiatan ekonominya dikendalikan dari pusat oleh pemerintah. Contohnya perhutanan, minyak bumi, air, dan tanah. Jadi masyarakat tidak memiliki lahan perhutani seperti itu. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat, yang pertama, semua alat dan sumber produksi milik negara. Dengan demikian, hak milik perseorangan tidak ada. Jadi, setiap orang yang di dalam perekonomiannya tidak mempunyai hak pilih pribadi. Mereka hanya berfungsi sebagai pelaksana saja. Kemudian, kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Nah, pemerintah sebagai penguasa akan menjalankan proses pembangunan nasional baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan. Kemudian, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Rakyat tidak bisa memilih dan menentukan jenis pekerjaan yang dikehendaki karena telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian, tidak ada pihak swasta yang dapat melakukan kegiatan ekonominya secara bebas. Nah, hal ini karena pemerintah menganggap semua warga negara sebagai pekerja. Sistem ekonomi terpusat ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ekonomi terpusat yaitu yang pertama, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian. Yang kedua, pemerintah dapat menentukan jenis-jenis industri atau produksi. Kemudian, pemerintah mudah melaksanakan akan pengendalian dan pengawasan harga. Kemudian, pemerintah dapat mengatur distribusi barang-barang produksi. Sedangkan kelemahan dari sistem ekonomi terpusat ini yaitu inisiatif dan daya kreasi individu tidak berkembang. Kemudian masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya ekonomi. Kemudian pemerintah sulit menghitung kebutuhan masyarakatnya dan besarnya biaya dari kegiatan-kegiatan produksi secara sentral. Dan yang terakhir ada sistem ekonomi campuran.
Sistem ekonomi campuran ini adalah suatu sistem organisasi ekonomi yang ditandai dengan keikutsertaan pemerintah dalam menentukan cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Sistem ekonomi campuran ini disebut juga dengan demokrasi ekonomi. Contoh sistem ekonomi campuran, misalnya sistem ekonomi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia, swasta dapat melakukan kegiatan ekonominya, namun harus melakukannya dalam rangka aturan pemerintah, seperti adanya harga eceran tertinggi untuk bahan pokok dan adanya upah minimum. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran yaitu yang pertama, ada kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh pribadi dan sebagiannya lagi biasanya pada sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti listrik, air minum, telekomunikasi, jalan, jembatan, serta taman-taman kota dipegang oleh pemerintah. Sebagian interaksi ekonomi terjadi di pasar, akan tetapi masih ada campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakannya. Misalnya, untuk melindungi konsumen, pemerintah menggunakan kebijakan harga atas, sedangkan untuk melindungi golongan produsen, pemerintah sering menggunakan kebijakan harga dasar. Nah, kemudian persaingan diperbolehkan, tetapi gerak-geriknya diawasi agar tidak sampai mengarah ke bentuk persaingan yang merugikan. Intinya, campur tangan pemerintah dimaksudkan untuk menyehatkan kehidupan ekonomi, mencegah dan mengatasi kalau terjadi krisis ekonomi. Nah, dari uraian tersebut jelas bahwa ciri yang paling menonjol dari sistem ekonomi campuran yaitu adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian yang terintegrasi di pasar. Nah, sistem ekonomi yang campur tangannya lemah berarti mendekati sistem ekonomi pasar, sedangkan yang kuat mendekati sistem ekonomi perencanaan atau terpusat. Sistem ekonomi campuran ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini yaitu adanya pilihan ciri atau prinsip yang dianggap tepat bagi setiap negara. Sedangkan kelemahannya relatif tidak ada, karena dalam memilih ciri yang akan dimasukkan dalam sistem ekonomi campuran telah dihindarkan ciri yang dianggap tidak menguntungkan bagi negara yang bersangkutan. Alhamdulillah, untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh kalian, dan untuk selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan bisa di room Zoom meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.